Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang etika bisnis, di mana materi ini diambil dari buku Bapak Mamdu M. Hanif yang berjudul Manajemen edisi ketiga tahun 2019. Kita masuk pada etika dalam organisasi. Etika didefinisikan sebagai studi mengenai hak dan kewajiban seseorang mengenai aturan moral yang digunakan orang dalam mengambil keputusan dan karakteristik hubungan antar manusia. Moral dalam hal ini mempunyai pengertian baik atau buruk. Perbuatan yang dikatakan etis apabila sesuai dengan norma yang diterima masyarakat dan tidak etis apabila tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam suatu organisasi, pertanyaan etika jatuh ke dalam satu atau lebih tingkatan etika. Tingkatan tersebut adalah yang pertama, tingkat 1 masyarakat, tingkat 2 stakeholder, tingkat 3 kebijaksanaan internal, dan tingkat keempat individu. Dari keempat ini saling berkaitan sehingga masing-masing tidak bisa dipisahkan sepenuhnya. Tingkat pertama merupakan pertanyaan yang ditujukan ke masyarakat. Itu tingkat masyarakat. Apakah suatu masyarakat sudah cukup etis? Contohnya, apakah kapitalisme merupakan sistem yang adil dalam alokasi sumber daya? Nah, kemudian masuk pada tingkatan yang kedua yaitu stakeholders. Dalam tingkatan ini, pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana suatu organisasi akan berurusan dengan pihak eksternal yang terkena akibat dari keputusan organisasi. Di samping itu, bagaimana seharusnya stakeholders berurusan dengan organisasi? Contohnya, bagaimana seharusnya perusahaan menjual produknya ke konsumen? Apakah harus disertai dengan informasi yang lengkap, termasuk informasi mengenai efek negatif dan positifnya? Kemudian, apakah organisasi harus melaporkan kondisi keuangannya secara terus terang kepada investor? Inilah beberapa pertanyaan dalam tingkatan stakeholder. Kemudian pada tingkat ketiga, yaitu kebijaksanaan internal. Pada tingkatan ini, pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan hubungan organisasi dengan manajer dan karyawannya. Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah, apakah gaji karyawan sudah cukup adil? Apakah gaji minimum perlu diberikan kepada karyawan? Apakah gaji manajer dan direktur terlalu tinggi dibandingkan dengan gaji karyawannya? Setelah memperhitungkan sumbangan masing-masing pihak, atau bagaimana aturan kerja, kepemimpinan, dan cara memotivasi yang etis? Ini ditanyakan pada tingkat ketiga, yaitu kebijaksanaan internal. Kemudian kita lanjut pada tingkatan terakhir, yaitu tingkatan individu. Pada tingkatan ini, dipertanyakan hubungan antara individu dalam suatu organisasi. Pertanyaan yang relevan dalam tingkatan ini adalah bagaimana kewajiban bawahan kepada atasannya, kewajiban atasan kepada bawahannya, apakah karyawan harus berterus terang atau jujur dengan segala konsekuensinya kepada sesama karyawan, apakah karyawan harus loyal kepada organisasi. Nah, pertanyaan etika harus diajukan melalui keempat tingkatan ini. Karena perilaku mencerminkan aturan dasar yang berlaku di masyarakat. Pertanyaan etika merupakan pertanyaan kritis mengenai aturan dasar yang berlaku di suatu masyarakat, yang barangkali sudah mapan ataupun masih memerlukan upaya perbaikan aturan-aturan dasar tersebut. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi etika individu. Ada pengaruh dari keluarga, faktor situasional, kemudian nilai, moral dan agama, kemudian pengalaman, dan pengaruh teman. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pengaruh keluarga.
Kita tahu bahwa keluarga merupakan tempat tumbuhnya seorang individu. Karena itu, keluarga mempunyai pengaruh penting dalam membentuk etika seorang individu. Individu akan berperilaku mencontoh perilaku orang tuanya atau keluarga dekat, dan atau berperilaku seperti yang disuruh oleh orang tuanya. Keluarga yang berperilaku etis akan mendorong individu melakukan tindakan yang etis sampai pada masa besarnya. Kemudian pengaruh dari faktor situasional. Situasi akan menentukan etika individu. Sebagai contoh saja, jika seorang yang mencuri barangkali mempunyai alasan karena ia membutuhkan uang tersebut. Misalnya karena anaknya sakit. Meskipun nampaknya jalan yang diambil merupakan jalan pintas, tetapi situasi semacam ini, ya, seperti anaknya sakit atau ada hal-hal atau faktor situasi yang membuat dia melakukan sesuatu hal, itu membantu memahami kenapa seseorang dapat melakukan tindakan yang tidak etis. Meskipun nampaknya jalan yang diambil merupakan jalan pintas, tetapi situasi semacam ini membantu memahami kenapa seseorang dapat melakukan tindakan yang tidak etis. Dan masuk pada nilai, moral, dan agama. Seseorang yang memprioritaskan sukses pribadi dan pencapaian tujuan keuangan tertentu mempunyai perilaku yang lain dibandingkan mereka yang prioritaskan untuk menolong orang lain. Keputusan dan perilaku manajer seringkali dipengaruhi oleh kepercayaannya. Sebagai contoh, manajer yang percaya pada nilai kebersamaan tidak akan memberhentikan karyawan meskipun perusahaan sedang mengalami kesulitan. Agama atau tafsiran terhadap agama juga seringkali mempengaruhi keputusan dan perilaku seorang manajer. Contohnya, beberapa ahli sosial berpendapat bahwa kapitalisme di negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, itu disebabkan oleh ajaran Protestan atau etika Protestan yang mendorong keberhasilan di dunia sebagai bukti orang yang akan diterima di sisi Tuhan. Kemudian kita masuk pada pengalaman hidup. Bagaimana pengalaman hidup mempengaruhi etika individu? Pengalaman tersebut merupakan proses yang normal dalam kehidupan seseorang. Pengalaman tersebut akan membentuk etika seseorang. Sebagai contoh, seorang yang mencuri kemudian tidak tertangkap, barangkali akan terdorong mencuri kembali di masa mendatang. Sebaliknya, jika ia tertangkap dan dihukum, dapat membuatnya jera untuk melakukan pencurian lagi. Sehingga pengalaman terhadap hidupnya akan mempengaruhi etika individu tersebut. Kemudian masuk pada pengaruh teman. Teman sebaya terutama akan mempengaruhi terhadap pembentukan etika seseorang. Contoh yang paling baik adalah masa anak-anak. Jika seorang anak berteman dengan anak yang nakal, maka ada kecenderungan anak tersebut tertular nakal juga. Demikian dengan teman permainan pada waktu seseorang individu menginjak remaja. Jika lingkungan mempunyai standar etika yang tinggi, seorang individu akan cenderung mempunyai etika yang tinggi juga. Nah, inilah 5 faktor yang mempengaruhi etika individu. Baik, selanjutnya kita masuk pada wilayah etika dalam organisasi. Etika dalam organisasi muncul dari hubungan antara organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Nah, di sini ada 3 macam wilayah etika dalam organisasi. Yang pertama ada wilayah hubungan organisasi dengan karyawan. Kedua, hubungan karyawan dengan organisasi. Ketiga, hubungan organisasi dengan pihak luar. Hubungan organisasi dengan karyawannya menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis dan tidak etis. Sebagai contoh, dalam penggajian karyawan adalah tidak etis jika memberikan upah di bawah UMR atau upah minimum regional. Kemudian akan dipersoalkan lebih lanjut apakah penggajian sudah adil atau belum. Biasanya upah karyawan didasarkan pada harga pasar, yaitu upah yang berlaku di pasaran, bukan pada kontribusi karyawan terhadap perusahaan.
Beberapa teknik seperti pembagian keuntungan atau profit sharing nampaknya secara etis lebih baik karena mengakui sumbangan karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemudian wilayah hubungan karyawan dengan organisasi di sini mencakup beberapa isu seperti konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan organisasi, dan kejujuran. Contohnya, ketika karyawan pindah kerja ke perusahaan pesaing, dia akan menghadapi pilihan apakah akan menceritakan rahasia perusahaan sebelumnya atau tidak. Selanjutnya, hubungan organisasi dengan pihak luar. Organisasi juga dituntut untuk berperilaku etis terhadap lingkungan eksternal atau lingkungan luar. Lingkungan eksternal organisasi bisa terdiri dari stakeholders, lingkungan, maupun kemakmuran masyarakat pada umumnya. Di sini kita lihat isu yang relevan ada pelanggan atau konsumen, pesaing, pemegang saham, pemasok, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Di sini contohnya, organisasi harus menyampaikan laporan keuangan yang tidak menyesatkan kepada pemegang saham. Isu lain yang semakin berkembang adalah isu kerusakan lingkungan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya kita masuk pada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan tuntutan etika oleh organisasi dalam kaitannya dengan tuntutan lingkungan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan organisasi. Di sini dikatakan bahwa argumen tanggung jawab sosial perusahaan cukup kuat, namun masih ada kontroversi pro dan kontra terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Ini ada beberapa argumen pro tanggung jawab sosial. Yang pertama, bisnis merupakan anggota masyarakat, karena itu berkepentingan terhadap kemajuan dan kebaikan masyarakat di mana bisnis itu berada. Kemudian, tindakan sosial dapat meningkatkan keuntungan. Kemudian, hal ini merupakan hal yang etis. Kemudian, meningkatkan kesan baik atau image bisnis di mata publik. Selanjutnya, bisnis ada karena memberi sumbangan kepada masyarakat. Masyarakat dapat menarik kembali penugasan tersebut jika bisnis tidak dapat memberi sumbangan terbaik. Selanjutnya perlu dilakukan untuk menghindari peraturan pemerintah. Kemudian, norma sosial mengharuskan bisnis melakukan tanggung jawab sosial. Hukum tidak dapat dibuat untuk setiap situasi, karena itu bisnis harus memelihara ketentraman hukum dengan mengisi gap tersebut. Kemudian konsisten dengan kepentingan pemegang saham, tanggung jawab sosial akan meningkatkan harga saham karena bisnis menjadi semakin kecil resikonya, yaitu kecil kemungkinannya untuk diserang oleh masyarakat publik. Selanjutnya, masyarakat harus memberi kesempatan kepada bisnis memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah. Selanjutnya, bisnis mempunyai sumber daya manusia dan keuangan untuk menyelesaikan masalah sosial. Selanjutnya, mencegah masalah lebih baik dibanding mengobatinya. Biarkan bisnis menyelesaikan masalah sebelum masalah tersebut membesar. Kemudian bisnis menciptakan masalah, karena itu mereka harus memecahkannya. Yang terakhir, bisnis merupakan partner di masyarakat bersama dengan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, argumen kontra terhadap tanggung jawab sosial. Yang pertama, tindakan sosial tidak dapat diukur. Kemudian, tujuan suatu bisnis adalah memaksimumkan keuntungan. Selanjutnya, keterlibatan dalam pekerjaan sosial membuat bisnis mempunyai kekuatan yang semakin besar. Kemudian, bisnis tidak memiliki keahlian dalam menjalankan program-program sosial. Kemudian, ada potensi konflik kepentingan. Selanjutnya, biaya tanggung jawab sosial terlalu tinggi, sehingga akan mendorong harga menjadi terlalu tinggi. Dan yang terakhir, akan menekan neraca pembayaran karena produk menjadi tidak kompetitif di pasaran internasional. Selanjutnya kita masuk pendekatan dalam tanggung jawab sosial. Organisasi memiliki pola yang berbeda dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Kadangkala menjalankan pendekatan kontribusi, kadangkala menggunakan kewajiban sosial. Nah, ini ada bagian pendekatan dalam tanggung jawab sosial. Yang pertama, penghindaran sosial, kemudian lanjut ke kewajiban sosial, kemudian respon sosial, dan kontribusi sosial. Nah, kita bahas satu-satu. Penghindaran sosial.
Beberapa organisasi berusaha meminimalkan keterlibatan mereka dalam masalah-masalah sosial. Jika berhadapan dengan masalah sosial, organisasi ini akan mencoba membantah atau menutupi permasalahan yang ada. Kemudian kewajiban sosial. Kewajiban sosial merupakan satu langkah lebih maju, di mana organisasi berusaha memenuhi kewajiban sosialnya, terutama yang secara legal diharuskan. Kemudian respon sosial. Organisasi yang menggunakan pendekatan ini berusaha memenuhi kewajiban minimalnya, ditambah lebih dari sekedar kewajiban minimal tersebut. Perusahaan tersebut bersedia berpartisipasi dalam program sosial, tetapi mereka harus diyakinkan bahwa program tersebut bermanfaat untuk organisasi tersebut. Kemudian kontribusi sosial. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling konsisten dengan argumen pro tanggung jawab sosial. Organisasi memandang dirinya sebagai bagian dari masyarakat dan secara aktif mencari jalan untuk memberikan sumbangan pada masyarakat. Selanjutnya, tahapan dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Sini ada yang pertama peramalan lingkungan yang dilihat dari sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Kemudian lanjut pada perencanaan strategis yang dilihat dari tujuan dan kebijaksanaan strateginya. Kemudian masuk selanjutnya pada perencanaan taktisnya, lihat dari programnya apa, prosedurnya bagaimana, dan ada alokasi anggaran di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah audit sosial. Pengukuran tujuan sosial yang lebih luas adalah audit sosial. Audit sosial merupakan analisis formal dan menyeluruh terhadap prestasi sosial organisasi. Audit tersebut dapat dilakukan oleh gugus tugas dari dalam organisasi atau oleh pihak luar. Nah, berikut ini ada contoh audit sosial yang dilihat dari isunya apa, potensi masalah, kemajuan yang dicapai saat ini, kemudian problem saat ini, dan posisi organisasi relatif terhadap yang lainnya. Baik, rangkuman. Terima kasih, semoga bermanfaat.